Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitasnya dan diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa to the point saja, ya, to the point pada kopi dan rokok. Hehehe. Oke lah ya teman-teman ya. Memang sebuah kenikmatan yang tak terhingga nih rupanya nih kopi sama rokok ini ya, bagi penggemarnya ya. Kalau yang bukan penggemar ya enggak lah. Oke teman-teman, ini informasi terkait dengan update-nya, info-info update dari Pi Network ya. Karena Pi Network ini setiap hari menambah utilitas, tambah lagi luar biasa. Di video saya sebelumnya itu ada apa namanya, contoh daripada utilitas ya, bukti utilitas Pi Network. Waduh, ini mantap ya yang di Cina ini. Mall ya, yang depannya ada taman berhiaskan logo Pi Network. Wih, ngeri. Oke teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mengetahui daripada video ini ya, yang dimana ini adalah pencipta dari Microsoft. Dulu ketika penciptaan komputer ya, penciptaan sebuah komputer ketika di sounding ke publik itu luar biasa, menjadi bahan tertawaan ya, karena memang ada beberapa teknologi ya, teknologi yang mungkin untuk sebagian orang tidak masuk akal atau mungkin dipikirnya tidak mungkin. Nah, ini contohnya ya, coba sepintas saja ya teman-teman. Sure. Well, what the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Oke ya teman-teman, jadi itu banyak yang menertawakan dari penjelasan beliau ya, untuk menjelaskan bagaimana fungsi daripada Microsoft komputer tersebut, bahwa ya intinya jadi namanya juga sesuatu hal yang tidak mungkin dan belum masuk logika, jadi bahan tertawaan. Tak ubahnya seperti itu kejadian saat ini, di mana Pi Network ini menjadi bahan cemoohan ya. Makanya kan Nicholas sendiri menjelaskan bahwa mirip seperti ketika lahirnya Microsoft menjadi bahan tertawaan orang, bahan olokan, bahan ejekan, bahan penghinaan. Itu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saat ini, orang semua untuk kantor perbankan dan apapun itu menggunakan apa? Menggunakan komputer teman-teman ya. Luar biasa. Untuk yang tidak meyakini dan tidak percaya, sudah biarkan saja menertawakan, nggak ada masalah. Project ya tetap project. Berapa banyak pun menertawakan Pi Network, ya project tetap project berjalan. Nah, waktu yang membuktikan nanti ya, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman pionir, yuk kita tetap jaga semangat kita. Kemudian ini teman-teman, ada informasi ya, apa namanya, dari Pi Network ya. While some pioneers sit down and complain all day long about KYC and P apps without lifting a single finger. Nah, ini luar biasa ini kata-kata sebenarnya, menyindir daripada para pionir ya. Coba kita perhatikan dari awal. While some pioneers sit down and complain ya. Banyak beberapa pionir yang hanya duduk dan komplain sepanjang hari. Apa namanya, sepanjang hari tentang KYC, komplain tentang KYC maksudnya begitu, NP apps dan aplikasi P without lifting a single finger. Developer are working non-stop. Pengembang itu bekerja non-stop ya untuk menggabungkan sistem. Jadi ambil momen, apresiasi momen dan hargailah, artinya P Core Team. Sebab ya tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya sejauh ini ya, tidak sampai sejauh ini. Artinya ya beberapa pionir memang begitu, menggerutu, protes, tapi dia duduk diam, mencemooh KYC dan lain sebagainya. Gue udah koin segini nih,
begini segala macam, banyak lah, akhirnya mencemooh core team segala macam tanpa seperti saya bilang, tanpa memperdulikan jerih payah dan kerja keras dari core team. Nah, makanya yuk kita sama-sama menghargai daripada kerja kerasnya core team tidak sampai sejauh ini. Kita dan punya pengharapan besar dan pengharapan baik adanya untuk masa depan tanpa mereka, ya, tanpa core team. Artinya KYC tetap menjadi prioritas core team. Nah, contohnya di sini sudah dilampirkan tuh. Nah, beberapa tracing daripada atau platform daripada pengurusan KYC, ya. Ini saya nggak tahu softwarenya apa yang digunakan, tapi yang jelas di sini terlihat bahwa ada KYC, ini 21 open katanya, 109 close. Nah, ini mungkin aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan oleh core team, ya. Mungkin seperti itu, saya nggak paham ini software seperti apa, fungsinya bagaimana. Artinya ini di belakang layar kita nggak tahu kerja mereka seperti apa, keringat mereka seperti apa gitu teman-teman. Jadi kita sama-sama hargai. Selanjutnya ada informasi, again remember, ya, diingatkan kembali, P-Mainnet migration has begun, ya. Mainnet, migrasi Mainnet sudah mulai, artinya migrasi kedua, ya. Pioneer who have passed P, jadi para pionir yang sudah lolos KYC can complete all item dan sudah melengkapi seluruh item pada Mainnet checklist sekarang. Jadi artinya sekarang silahkan dicek lagi Mainnet checklistnya sudah dikerjakan belum, sudah checklist semua belum. Nah, yang sampai nomor berapa ya? Nomor 7 ya. Nomor 8 kan hanya untuk promo kepada rekrutmen aja. Nah, sampai 7 ketika itu sudah selesai, kita tunggu migrasi kedua, ya, pemasukan kepada akun balance kita. Ya, mudah-mudahan ini November berbarengan, biasanya berbarengan dengan KYC. Dulu awal juga KYC mulai launching berbarengan dengan migrasi pertama, ya. Jadi November ini mudah-mudahan migrasi kedua. Jadi teman-teman ada yang lock up kemarin 3 tahun 100%. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu kan kemarin migrasi pertama. Nah, migrasi kedua ini berarti dari ketika lock up yang kedua. Karena lock up pertama itu 3 tahun 100%. Kemudian kan dipinta lagi tuh lock up yang kedua. Nah, lock up yang kedua kalau teman-teman rubah ke 6 bulan misalkan. Nah, itu beda lagi, nggak masuk ke 3 tahun, masuknya ke migrasi yang kedua, pasti dikirim koinnya sekarang. Seperti itu, ya. Jadi nggak usah putus harapan, wah saya nggak bisa menikmati koin karena di lock 3 tahun 100%. Nggak gitu juga, karena itu untuk migrasi pertama dan migrasi kedua itu selepas daripada lock up kedua. Jadi kita masih ada menikmati koin mining setelah migrasi pertama, ya teman-teman, ya. Oke, mudah-mudahan Oktober ini kita betul-betul semuanya KYC selesai, migrasi kedua juga selesai, dan akhirnya Mainnet, ya. Akun resminya Pi Network, ya. Di sini ada tulisan Happy Thursday Pioneer katanya begitu. Wah, jadi selamat hari Kamis para pionir katanya kan. Nah, ini kan apa namanya, ada something lah kalau menurut saya, ada something. Coba kita lihat animasinya, ya. Nah, animasinya seperti ini teman-teman. Nah, ini Pi Network, ya. Ini ada balon warna-warni di atas awan tentunya, ya, bukan di atas daratan tapi di atas awan, cuman dihujani meteor. Nah, sekarang pertanyaannya, sebuah akun resmi Pi Network, ya, membuat animasi seperti ini apa sih tujuannya? Dengan kata-kata simpel, Happy Thursday Pioneers. Guys, mantap. Jadi artinya PR buat teman-teman, gitu aja lah, ya. PR buat teman-teman, tapi yang pasti kalau boleh sharing, ya, kalau dari saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah sebuah project Pi Network, di mana balon ini kita artikan beberapa negara, ya, artinya beberapa negara, beberapa pionir lah, artinya ini jutaan pionir dan ratusan negara. Nah, siap membawa Pi terbang terdesentralisasi. Dan ini meteor adalah seperti apa yang kita lihat. Meteor adalah sebuah keindahan, sebuah kesenangan ketika kita memandangnya, ya, seperti itulah, ya, kurang lebih. Namun di sini secara simpel di akunnya hanya mengatakan Happy Thursday Pioneers,
and then kasih gambar seperti ini, saya rasa maknanya sangat dalam. Saya tidak mau terlalu jauh menjabarkan, silahkan jabarkan masing-masing. Apa maksud daripada koin Pi Network ini diangkat oleh balon sampai udara, ya, sampai udara lepas, dan di sini ada awan, ada meteor. Nah, silakan diartikan masing-masing karena paradigma orang itu kan berbeda. Cara pandang orang pasti berbeda, mengartikannya pun berbeda ya. Gitu. Tapi saya kasih clue-nya aja tadi. Oke, teman-teman. Nah, ini ada informasi juga dari Web3 Revolution, dan ini bukan hanya dari akun ini aja, akun yang lain juga saya melihat banyak yang mengiklankan atau memberi informasikan seperti ini. Ini lahirlah yang namanya P-Time. Jadi sebuah media massa, media cetak ya, media cetak, koran ya, kalau semacam kayak newspaper. Ini dia namanya P-Time. Apa ini? Ini adalah utilitas, teman-teman. Ya, ini adalah utilitas. Nah, ini lahir lagi lah di media cetak. Belum media elektronik yang lain, belum medsos sudah luar biasa lah, belum platformnya, marketplace dan lain sebagainya ya. Jadi berbagai sektor. Kalau kita bahas sebenarnya, kalau misalkan dibahas satu-satu nih, wah itu banyak banget teman-teman. Baik itu yang informasi, yang transaksi dengan kendaraan roda 4 ya, di negara Cina, di negara mana, kemudian dengan perumahan. Wah itu udah, saya sih nggak ngambil lah ya kalau untuk posting yang seperti itu, biarlah yang YouTuber lain, karena memang itu banyak banget. Saya nggak terlalu ini juga kalau untuk masalah informasi seperti itu yang barter dengan rumah, barter apa segala macam. Ya silahkan aja teman-teman cari dari sumber yang lain ya. Tapi saya hanya memberi gambaran dari utilitas yang muncul dan yang baru itu aja. Oke, nah ini ada informasi juga ya. Ini KYC besar-besaran akan berlangsung pada bulan Oktober, dan kita semua perintis menunggu dengan tenang, dan mainnet akan dibuka pada bulan terakhir tahun ini. Ya, pada bulan terakhir tahun ini. Pada bulan terakhir tahun ini kan Desember. Tanggalnya nggak disebutin, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30 kita nggak tahu. Nah, gitu loh, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Oktober ini adalah fokusnya adalah untuk memperbesar skala daripada KYC, teman-teman ya. Bismillah, mudah-mudahan ini dilancarkan ya teman-teman semua yang belum juga, biar tidak akhirnya jadi bahasanya boleh dikatakan nyinyir gara-gara belum KYC juga. Nah, jadi itu ya, memang seperti rekan saya bilang, kalau belum KYC memang deg-degan sih gitu kan. Ya betul, karena memang batas waktunya kan sampai Oktober ini. Karena November direncanakan itu pembersihan akun robot. Jadi mungkin core team punya waktu di Oktober. Ya, tapi entah nanti karena ada susulan, apakah mungkin yang kekurangannya bisa bulan 11-nya November, bisa aja dibarengin. Kalau memang yang belum selesai kita nggak tahu, kita tunggu aja ya. Tapi ini kabar baik tentunya ya. Oke, selanjutnya ini ada waktu akan memberitahu ketika orang memiliki koin Pi di tangan mereka, hidup akan menjadi lebih kaya. Hanya rumah dan mobil yang dapat membuat orang menunjukkan nilai mereka. Ya betul ya. Dan itu juga tergantung pada berapa banyak koin Pi yang Anda miliki di dompet Anda. Artinya biasanya memang dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini tidak terlepas daripada realistis apa yang dilihat. Orang itu dihargai ketika orang itu rumahnya mewah, orang itu dihargai ketika mobilnya itu bagus dan mahal. Sebetulnya itu ya maaf kurang tepat kalau menurut saya ya. Karena memang kaya itu kan beragam, bukan hanya kaya harta, tetapi kaya pikiran, kaya hati, kaya ilmu, kaya apalah banyak ya artinya untuk masalah kaya itu. Tapi memang di sini dikatakan memang seperti itu, menunjukkan nilai mereka itu dilihat dari rumah, hanya rumah, mobil, seperti itu saja. Ya, tetapi whatever, kita tunggu saja. Mudah-mudahan artinya hidup akan menjadi lebih kaya itu setidaknya kita sebagai pionir kita mendapatkan sebuah kesejahteraan. Karena revolusi itu tentunya ada sesuatu hal yang baru, yang besar ya, dimana yang saya tahu ya, yang saya temukan Pi Network pionirnya ini rata-rata orang biasa. Ya, dan mereka itu tentunya ingin mendapatkan sebuah perubahan. Ini makanya revolusi ya, revolusi daripada
drastisnya merubah orang biasa menjadi luar biasa. Sementara orang-orang yang memang sudah punya penghasilan per bulannya besar, anggaplah misalkan 50 juta sebulan, 60 juta, bahkan 100 juta setiap bulannya, itu mereka bahkan menyepelekan proyek seperti ini. Apa sih, terlebih kalau misalkan memang mereka tidak memahaminya. Oke lah, tapi walaupun demikian kita artinya berpengharapan baik semua adanya. Nah ini teman-teman ya, ini ada informasi kabar baik juga. Data GCP yaitu Global Consensus Value telah terbentuk dengan cepat, momen ledakan akan datang. Apakah Anda siap, katanya dari Pi Network. Ini bukan asli ya, tapi ya. Nah ini explorernya kita coba lihat di sini. Memang di sini transaksinya adalah ke 314 ya, ke 314159, luar biasa. Jadi artinya di sini GP yang data-data yang transaksi arahnya ke mendukung ke GCP itu tumbuh dengan cepat. Nah, makanya dilihat dari nanti Stellar Consensus Protocol. Nah, di sini juga merekod nanti. Nah, disitulah mudah-mudahan ini baik adanya buat kita teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada informasi yang bagus ya, informasi terakhir yang saya sampaikan di video ini. Ini ada informasi, mungkin ada teman-teman sebagian yang sudah baca di WA grup ya. Ini saya juga dapat dari WA grup. Ini kalau saya sih sumbernya sih nggak tahu. Saya bilang kan info boleh info, tapi validitasnya kita belum bisa fix 100%. Namun ini ya kita tampung dulu teman-teman ya. Ini informasi bagus kalau menurut saya. Dear teman-teman pionir, kami telah menyebarkan berita selama lebih dari 3 tahun bahwa penambang gratis akan segera berakhir. Biarkan sejarah mencatat aset digital dan nikmati momen bersejarah yang mulia secara gratis, katanya. Nah ini sebenarnya dari bahasa ini terjemahan otomatis via translate ya. Jadi bukan bahasa yang baku yang harian kita digunakan, tapi ini kayaknya hasil translate, hasil terjemahan. Kayaknya ini memang tulisannya dari tulisan luar ya, orang luar ya. Apakah dari moderator luar atau bukan, saya dapatnya ini langsung terjemahan aja. Mereka yang percaya pada akan agak-agak rancu sih memang Indonesianya. Percaya pada akan menerima anugerah gratis dan menunjukkan kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang percaya pada apa adanya. Apakah mitos itu mitos atau tidak? Kita akan menunggu selama 60 hari terakhir, katanya. Nicholas mengumumkan bahwa dia akan menarik 100.000 teman dari seluruh dunia besok untuk melakukan eksperimen KYC kartu ID pertama. Besok ini artinya bukan hari besok ya, mungkin bulan besok, artinya bulan ini mungkin teman-teman ya. Jika tes KYC KTP tidak ada masalah, maka akan dilakukan autentikasi KTP KYC nasional. Ini akan ditentukan sesuai dengan efek tes ini, dan KYC nasional akan selesai sebelum 1 November sebagai persiapan untuk peluncuran resmi, katanya. Laporan, Nicholas menjawab teman seperti ini untuk pertama kalinya di email. Nah ini kan memang bahasanya banyak yang rancu teman-teman. Ini translate ya, translate via mesin ya. Artinya kita tidak bisa kita harus memaknai sendiri. Tim inti kami mempercepat kemajuan karena kami tidak punya banyak waktu sekarang, dan kami berencana untuk meluncurkan peluncuran resmi kami pada kuartal keempat. Peluncuran resmi pada kuartal keempat sebelum 1 Desember tahun ini resmi di mainnet. Sebelum 1 Desember artinya targetnya adalah mainnet sebelum 1 Desember. Mungkin seperti itu artinya teman-teman ya. Dan selesaikan tugas penting KYC untuk KTP nasional sebelum November ya. Berarti ini Oktober nih, targetnya KYC Oktober, fokus di Oktober di bulan ini ya. Berikut ini adalah poin kuncinya, teman-teman perhatikan lebih dekat. Dari tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober bulan ini hingga 10 Oktober, berarti 3 hari, selama 4 hari, 100.000 tempat KYC akan dipilih setiap hari untuk melakukan tes KYC KTP ya, 100.000 ya. Dari 11 Oktober ya, tanggal 11-nya hingga 15, 4 hari lagi, tim inti akan mengoptimalkan rencana pengujian KYC sesuai dengan hasil pengujian ya, di tes ya yang 100.000 tadi. Dari 16 Oktober hingga 31 sampai akhir bulan Oktober butuh 2 minggu untuk menyelesaikan tugas utama KYC untuk KTP nasional. Pada tahap ini, tim inti akan membangunkan pengguna yang menyerah sebelum kembali. Artinya ini mungkin dari tanggal 16 sampai tanggal 31
Itu selain daripada menyelesaikan target KYC, ini akan coba membangunkan tim ya. Tim inti akan membangunkan pengguna yang menyerah sebelum kembali. Artinya yang tidak aktif itu akan dikirim email untuk supaya kembali aktif menambang. Mungkin seperti itu ya. Karena saya informasinya di video Cheng Daupan sama Nicholas itu pernah mengatakan yang masalah ini memang mereka itu karena ada usulan ya dari beberapa moderator, entah moderator dari negara mana tempo hari, tapi ada pertanyaan yang core team jawab bahwa betul ini akan dicoba via email, membangunkan lagi para pionir yang memang sudah lama tidak menjalankan. Artinya seperti itu. Untuk mempercepat juga sih sebenarnya betul. Dan dalam 15 hari ini jika mereka tidak kembali menggunakan Anda akan jadi kalau dikasih waktu 15 hari, kalau memang masih juga belum aktif akunnya maka akan kehilangan selamanya ya. Jadi teman-teman yang nggak aktif tuh coba ingetin aja, takut-takut informasi ini betul adanya. Jadi untuk jaga-jaga diingetin aja yang nggak aktif ya. 11 Oktober hingga 10 November resmi. Nah ini 11 Oktober lagi. Tadi juga ini sudah 16 ya. Berarti artinya banyak aktivitas core team yang dibarengin ya, yang berbarengan dikerjakan. Luar biasa sekali karena memang core teamnya jumlahnya kan banyak ya. 11 Oktober hingga 10 November resmi tim inti berturut-turut akan membersihkan beberapa akun mesin. Ya betul, karena memang banyak akun mesin ya. Karena seperti di media kan banyak tuh, yang satu orang punya 10 handphone, satu orang banyak 30, wah banyak banget itu dijajarin kan. Ya itu dibersihin lah. Artinya by system nanti ada digabung dengan AI, artificial intelligence, kemudian validator dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya cara-cara teknologi untuk mengecek daripada validitas data real human atau tidak ya. Beberapa akun yang ditimbun secara jahat ya. Teman siklus ini Nicholas berkomunikasi secara pribadi dengan kemarin. Nah ini rancu lagi bahasanya, pribadi dengan kemarin. Masalah ini juga disebutkan dengan jelas dalam komunikasi email. Butuh waktu sebulan untuk membersihkannya. Jadi bulan November, bulan 11 itu adalah bulan fokusnya pembersihan ya. Jika akun Anda masih normal setelah pukul 12 pada tanggal 10 November, maka selamat ya, 12 malam ya. Anda akan menjadi setelah resmi diluncurkan di mainnet. Jadi kita diakui secara resmi pionir ya, seperti itu, resmi human, manusia. Nah, sangat kaya. Dari 1 November hingga 30 November dalam satu bulan itu tes ekologi online juga. Nah ini berbarengan juga ini. Akan dilakukan tes ekologi online. Utama adalah tahap ini sama pentingnya dengan KYC KTP. Itu berlangsung selama 1 bulan. Wow. 2 minggu pertama diuji di bawah jaringan uji ya, dan 2 minggu berikutnya adalah uji di bawah situs web resmi simulasi. Nicholas menyebutkan untuk pertama kalinya dalam emailnya bahwa jumlah ekosistem uji hampir beberapa juta. Ngeri teman-teman. Ya. Teman dapat menguji dan mengalami ekosistem baru ini di semua ekosistem. Ini akan menjadi hal yang sangat indah, akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Pada tanggal 1 Desember, nah ini pada tanggal 1 Desember, waktu peluncuran resmi mainnet yang ditentukan oleh Nicholas pada hari ini. Kegigihan semua teman akhirnya terbayar. Ya, kegigihan semua teman akhirnya terbayar pada 1 Desember. Pada saat yang sama, semua ekologi juga merupakan ekologi resmi, artinya marketplace ya, kemudian utilitas-utilitas pendukung itu yang sudah terhubung dengan P-Core Team itu akan resmi terdesentralisasi di blockchainnya Pi Network ya, di blockchainnya Pi Network resmi menjadi sebuah ekologi resmi pada hari pas ketika mainnet diluncurkan, yaitu tanggal 1 Desember targetnya ya. Kemudian simpul uji juga akan menjadi simpul resmi. Nah ya, simpul uji ini adalah beberapa simpul kode di mana itu akan sebagai kode peluncuran daripada mainnet teman-teman ya. Eksekusi resmi jaringan secara resmi diambil alih oleh Node. Dan digerakkan oleh Node. Wah luar biasa benar-benar. Kalau emang ini terjadi, mantap teman-teman ya. Waktu ketika diluncurkan secara resmi tidak ada hubungannya dengan tim pendiri inti. Artinya ketika tanggal 1 jika memang ini benar diluncurkan mainnet,
sudah tidak ada urusan lagi dengan core team karena memang sudah terdesentralisasi. Secara resmi dilepas ke jaringan yang digerakkan oleh node. Artinya digerakkan oleh node itu digerakkan oleh sistem terdesentralisasi komputer yang memang di di blockchainnya Pi Network, teman-teman. Artinya sudah lepas daripada sentralisasi dari core team ya. Jadi jangan menyalahkan core team kalau udah mainnet, karena kita udah diserahkan ke kita masing-masing. Itu namanya desentralisasi ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan tim pendiri inti katanya. Jaringan terbesar di dunia yang didukung oleh node secara resmi menjalankan. Oke, mantap. Nah, ini keluar informasi pagi tanggal 30 ya. Artinya hari ini tanggal 1 baru kemarin. Mudah-mudahan informasi ini benar adanya ya. Artinya memang di sini kan hanya tanggal, bulan dan tahun, kemudian posisi saat pagi. Namun pembuatnya kita nggak tahu siapa, penyampainya siapa ya, dan dari mana. Ini adalah sebuah terjemahan, bahasanya sudah terbaca, kelihatan. Tapi walaupun demikian, ini kabar baik jika memang ini yang akan terjadi. Ya teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah. Artinya ketika ini yang akan terjadi, kita sudah tidak kaget ketika ada informasi begini-begini. Oh, berarti benar informasi yang kemarin itu bahwa ini. Jadi ada relevansinya. Oke teman-teman ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tetap semangat, tetap kita tunggu baik adanya informasi ini ketika ini nanti real betul-betul terjadi. Mari kita sujud sama-sama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa setelah terdesentralisasi tanggal 1 artinya mainnet, Anda bebas mau mempiatkan atau tukar ke koin lain. Oke teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sukses selalu buat teman-teman, sehat selalu, sehat yang utama ya. Kaya juga kalau nggak sehat nggak enak, bener nggak? Nah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.